Ya pemirsa, sebenarnya tema ini saya angkat di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ini karena dalam pertemuan yang digelar kemarin antara Anies Baswedan yang bertemu dengan SBY dan juga AHY memang tidak mengerucut kepada satu nama calon wakil presiden. Tapi dalam pertemuan tersebut bahkan dikatakan justru membahas soal demokrasi dan ketatanegaraan saat ini yang makin buruk. Memang bukan kali pertama Koalisi Perubahan menyindir baik pemerintah bahkan juga calon presiden lain. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Apakah ini wajar? Apakah ini strategi? Dan sudah bersama saya narasumber saya mulai dari pengamat politik kita, Bang Adi Praitno. Selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Caca. Pakai baju merah, ya sudah tahu lah ini PDIP, Bang Deddy Sitorus. Selamat malam, Bang. Selamat malam, apa kabar? Dan saya juga sudah tersambung dengan Pak Sudirman Said, anggota tim 8 pengusung Anies Baswedan di sini. Selamat malam, Pak Sudirman. Selamat malam, Caca. Selamat malam, Mas Deddy dan Mas Adi. Ya. Malam, Mas. Assalamualaikum. Selamat malam, Bang Sudirman. Baik, sekarang saya mau ke Pak Sudirman Said terlebih dahulu, Pak. Dalam pertemuan yang digelar kemarin, waktu ditanya oleh wartawan, tidak menyebutkan siapa calon wakil presiden. Tapi yang disoroti adalah bahwa Koalisi Perubahan mengatakan demokrasi dan ketatanegaraan itu buruk. Apa sih indikator sampai mengatakan demokrasi sekarang dan ketatanegaraan buruk, Pak? Terima kasih, Caca. Jadi pertemuan kemarin dengan Pak SBY itu memang lebih banyak membahas hal strategis. Dan kita tahu Pak SBY itu presiden kita yang terpilih pertama kali lewat pemilihan umum langsung. 2 periode menjabat dengan satu prestasi yang luar biasa dan sangat dikenal untuk concern melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola. Termasuk penguatan KPK yang dibangun pada masa Bu Mega itu dikuatkan oleh Pak SBY, kemudian banyak sekali hal-hal sifatnya itu memperkuat tata kelola. Karena itu memang sorotan kita adalah pada situasi tata kelola negara yang kami menyebutnya mengalami pemburukan atau kemerosotan. Sebagai contoh, memang lembaga-lembaga negara yang diharapkan bisa menjadi penjaga konstitusi itu mengalami kemunduran. Jadi beberapa keputusan di Mahkamah Konstitusi, kemudian kita mengatakan indeks demokrasi kita mengalami penurunan, kemudian campur aduk antara fungsi legislatif sama eksekutif seperti tidak ada saling check and control itu menjadi hal yang kita perhatikan dan itu sebetulnya dalam jangka panjang membahayakan kekuatan negara kita karena demokrasi itu kuat kalau ada check and balance. Sementara absolute power yang memupuk kekuatan menjadi satu center itu berisiko karena suasana check and balance tidak terbentuk atau tidak terjadi. Itu salah satu sorotan kita. Yang lainnya adalah soal penegakan hukum, soal maraknya korupsi yang tentu saja sebagai pihak yang ingin memberikan alternatif atau perbaikan ya memang harus mengkritisi hal seperti itu. Jadi ini bukan soal sekali lagi tetapi pembicaraan strategis yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal atau menjadi basis dalam penyusunan program-program ke depan apabila nanti Pak Anies diberi kelancaran, diberi jalan Tuhan untuk memimpin negeri ini. Oke, ditahan dulu. Iya, ditahan dulu Pak Sudirman, mungkin langsung saja ke Bang Deddy. Ya, pastilah ini soal putusan MK, korupsi, bahkan juga soal hukum yang terjadi. Ini dikritik kembali. Ini bagaimana tanggapan Bang Deddy? MK sudah ada keputusan belum? Itu memang masih isu ya yang dilontarkan. Jadi itu, apalagi tadi yang kedua? Persoalan hukum, persoalan sepanjang korupsi. Republik ini berdiri ada nggak masalah hukum dan masalah korupsi? Ada ya. Jadi kita berpijak pada realita. Realitanya kan masyarakat tingkat kepuasannya terhadap pemerintah itu rata-rata di atas 75 hingga 82%. Jadi yang sibuk nyinyir dan nyindir ini saya kira harus berkaca pada realita. Janganlah hidup di ruang-ruang Menara Gading lalu menilai seenak-enaknya. Kalau dibilang ketatanegaraan buruk, apakah ada proses ketatanegaraan kita yang amburadul? Kalau ada, saya kira negara ini sudah dalam kondisi chaos. Ya, jadi terlalu berlebihan kalau menurut saya. Kalau itu caranya menarik simpati atau perhatian orang, saya kira terlalu childish ya, terlalu overplay kalau menurut saya. Dimainkan terlalu berlebihan. Bicara demokrasi, siapa yang punya persoalan dengan demokrasi sekarang? Apakah ada orang yang tidak bisa berbicara?
tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu, tidak bisa mengkritik, check and balances. Ya. Ini partai seperti Demokrat, PKS, ya bahkan di dalam koalisi pemerintahan sendiri sering mengkritik pemerintah. Jadi di mana tidak ada check and balances? Saya kira persoalan penegakan hukum, polisi itu udah ada 2 yang pangkatnya mayor jenderal dibawa ke muka hukum, menteri kena kasus korupsi ditangkap KPK, apalagi bukti yang Anda perlukan supaya jangan jangan sembarangan menuduh. Bicara indeks demokrasi ya. Ini menurut lembaga The Economist Intelligence Unit (AU) ya. Ini lembaga observer analisis politik global di London. Ini mengatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Naik 12 tingkat dari ranking 64 tahun 2020, tahun 2021 itu pada ranking 52 dunia. Jadi orang ini ngomong nggak berbasis fakta, tapi seenak udelnya gitu. Jadi dan saya juga tidak pernah mendengar Pak Ganjar nyindir ya. Saya kira nggak pernah saya mendengar Pak Ganjar yang begitu santun nyindir-nyindir. Tetapi kalau Anies Baswedan saya kira selain hal yang absurd, memang yang kita dengar, publik dengar itu kan sindir menyindir ya. Banyak hal yang kita dengar dan kita lihat gitu. Ditanggapi dong Pak Sudirman, absurd, tidak berdasarkan fakta dan hobinya menyindir ini bagaimana? Ya, saya tidak ingin merespon ya, tapi mengembalikan fakta-fakta. Jadi misalnya dikatakan tata negara buruk, misalnya kok bisa ada jenderal polisi terkena hukum, kok bisa ada menteri berturut-turut kena kasus korupsi. Itu kan betul ditindak, tapi itu kan artinya memang ada hal-hal yang mesti kita jaga dan ternyata itu tidak terjadi. Kemudian tadi keputusan MK, contohnya adalah bagaimana mungkin MK itu memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, sesuatu yang melampaui kewenangan. Jadi banyak hal yang memang harus kita akui, tentu saja sebagai pihak pemerintah memang harus berkata demikian, tapi kenyataan misalnya tadi dikatakan level popularitas dari presiden itu kan dari satu aspek. Tapi kalau dilihat dari aspek penegakan hukum, aspek keadilan, aspek pembangunan infrastruktur yang banyak mengalami masalah, jalan rusak, itu kan juga sesuatu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Dan memang demokrasi ini ya begini, harus ada saling check and balance. Nah, kita yang di luar pemerintahan tugasnya adalah menyampaikan pandangan-pandangan alternatif supaya ada perbaikan. Dan sama sekali saya tidak bermaksud untuk nyinyir atau nyindir, tapi lebih kepada menyampaikan fakta-fakta yang inilah memang indahnya demokrasi. Pada setiap 5 tahun kita memberikan tawanan baru dan silakan rakyat memilih, Oke, Bang Deddy bagaimana? Begitu. Ya, yang disebutkan itu kan masalah. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Jalan buruk yang diributkan di Lampung itu jalan provinsi, bukan jalan nasional. Jadi, dan pemerintah pusat sudah mendistribusikan anggaran melalui dana alokasi umum untuk pemeliharaan infrastruktur. Tergantung kepala daerah mau menggunakan anggaran infrastrukturnya itu bagaimana. Kan nggak mungkin APBN ini dialokasikan hanya untuk membangun jalan. Tidak akan pernah cukup APBN kita. Jadi, ini kita harus pintar-pintar lah memilah-milah masalah gitu ya. Jangan campur aduk, tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat. Misalnya, kenapa bisa polisi begini, kenapa begini? Loh, hukum dan demokrasi itu kan tujuannya bukan mencegah. Tetapi apakah law enforcement itu dilakukan? Ditegakkan kan kepada polisi dengan bintang-bintang di pundaknya, kepada menteri. Yang ini apakah tidak terjadi pada zaman Pak SBY? Saya kira masih lebih parah, jauh sekali gitu loh. Mungkin ditanggapi dong Mas Adi Pray, sebenarnya hal yang wajar tidak sih setiap pilpres lawan ini saling menyindir mengenai isu yang belum memerintah, pasti menyindir pemerintahan saat ini, bahkan juga calon lawan politiknya ini seperti apa? Kalau bicara wajar tentu sangat wajar ya, tapi ada 2 hal yang ingin saya komentari. Pertama, ini sebagai penegas bahwa poros perubahan yang digagas oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat mencoba untuk menunjukkan jenis kelamin politik yang berbeda dengan yang lain. Kalau melihat Pak Ganjar Pranowo misalnya selalu diasosiasikan sebagai bagian dari replika politik saat ini. Bagian dari kekuasaan politik Jokowi tentang infrastruktur, tentang IKN, tentang demokrasi yang diklaim baik-baik saja, soal pertumbuhan ekonomi yang agak selamat pasca pandemi Covid dan seterusnya.
Nah, Poros Perubahan ini tidak seperti itu. Mencoba memotret dari sisi yang menurut mereka menjadi kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi serangan kepada Jokowi ini sebenarnya secara tidak langsung ingin menusuk jantung PDIP dan ingin menusuk jantung Ganjar Pranowo. Makanya yang dikritik misalnya soal demokrasi, yang dikritik soal ketatanegaraan, kasus-kasus yang belakangan ini begitu kuat mencuat. Kalau dilihat rata-rata aja, ini kan Poros Perubahan ini begitu keras mengkritik kubu pemerintah, kubu Jokowi, setelah Pak Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Saya membayangkan, andai 8 bulan yang lalu ketika Anies dideklarasikan sebagai kandidat capres oleh Nasdem, soal itu langsung muncul statement-statement yang dianggap sebagai antitesa. Saya di berbagai kesempatan ngomong ini justru telat. Telat panasnya, mestinya sejak awal mengkritik ini. Sehingga kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai kubu perubahan ini menawarkan solusi dari apa yang kemudian akan coba mereka tawarkan pada persoalan-persoalan kebangsaan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ini sebagai diferensiasi politik ya. Bahasa lainnya jualan politik sebenarnya. Nah, kubu perubahan ini ingin tunjukkan kepada publik bahwa orang yang selama ini dianggap dekat dengan Pak Jokowi, namanya Ganjar Pranowo, the next successor di 2024 adalah orang-orang yang sangat mungkin akan melanjutkan portofolio politik yang agak kurang oke. Maka muncullah Poros Perubahan namanya Anies Baswedan, ada PKS, Demokrat, dan Nasdem. Kalau jadi ya, nanti mendaftarkan di KPU di bulan Oktober, menawarkan yang menurut mereka akan perbaikan demokrasi, kemudian soal ekonomi, tentang infrastruktur yang menurut mereka ugal-ugalan dan seterusnya dan seterusnya. Ini jualan politik, apakah laku atau tidak? Ini sangat tergantung bagaimana resultante politik yang disampaikan oleh publik. Jualan politik itu dua hal. Pertama, efek bandwagon. Seberapa sering misalnya omongan-omongan terkait dengan buruknya infrastruktur dan lain-lainnya yang disampaikan oleh kubu perubahan ini ditangkap oleh publik. Yang kedua soal fakta. Karena yang faktual inilah yang kemudian akan lama. Kalau kritik terhadap pemerintah itu dianggap tidak faktual, seperti yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus, tapi hanya berdasarkan kasuistik, isu ini tidak akan begitu lama ditangkap oleh publik. Kalau cuma seminggu, 2 minggu, ataupun sebulan, ini cukup untuk memenuhi ruang publik yang penuh dengan kegaduhan dan hore-hore. Tapi jangan pernah berharap akan menjadi preferensi pilihan politik. Karena yang sifatnya absurd, tidak bisa dibuktikan, itu cenderung dia akan hilang di telan bumi, ditutup oleh fakta-fakta politik yang juga dibantah oleh kubu pemerintah, dibantah oleh kubunya Bang Deddy dan kubu Ganjar Pranowo. Ini yang saya sebut diferensiasi politik. Apakah jualan bahwa negara ini tidak baik-baik saja oleh kubu perubahan laku ketika ditawarkan kepada publik, ataukah bahwa negara sedang baik-baik saja dengan capres namanya Ganjar Pranowo itu justru yang laku. Kan ini yang sebenarnya publik disuguhkan pada satu pertarungan politik dengan narasi-narasi yang menurut saya sedang berhadapan-hadapan. Tinggal kalau kita melihat dalam teori komunikasi politik itu yang sampai kepada publik, yang sampai kepada mereka para pemilih adalah fakta-fakta yang memang nyata di depan mereka. Kalau yang dikritik infrastruktur misalnya tidak tepat sasaran, tapi pada kenyataannya orang mudik tidak ngeluh misalnya, itu adalah fakta yang sebaliknya. Kalau infrastruktur misalnya hanya dinikmati oleh orang kaya, tapi di pedesaan misalnya infrastruktur jalan, irigasi, ada bendungan, itu dirasakan. Ini yang saya kira bahwa efek bandwagon dengan realitas politik harus mampu diterjemahkan kepada publik. Karena the end of the day-nya, orang datang ke TPS itu sangat tergantung bagaimana penilaian dia terkait dengan fakta yang kemudian saat ini sedang dipertentangkan antara kubu pemerintahan ini dengan kubu Poros Perubahan itu. Baik, sesaat lagi saya akan bahas pemirsa karena ada sejumlah pengamat yang mengatakan bahwa basis pemilih untuk Ganjar Pranowo, bahkan juga Prabowo Subianto, bahkan juga Anies Baswedan sudah terbentuk boleh dikatakan sejak 2014 atau juga 2017. Sehingga saat ini mereka sedang memperebutkan swing voter. Yang jadi pertanyaan, swing voter ini akan benar-benar efek tidak dirayu hanya dengan sindiran politik? Sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Ini sekarang saya mau cek lagi nih sambungan saya dengan anggota tim 8 Pak Sudirman Said. Sambil saya berusaha untuk menghubungi beliau, mungkin saya juga akan menanyakan hal ini kepada Bang Deddy Sitorus. Bang, kita tahu kan bahwa sekarang ini kan saling berebut swing voter yang saat ini memang belum menentukan pilihan. Tapi wajar dong kalau strategi apapun dilakukan lawan politik untuk ya dalam kata lain menjatuhkan lawan politik supaya bisa menggait suara. Ini seperti apa? Ya, pemilu dimanapun pasti yang direbut itu adalah swing. Suara swing, ya, nggak mungkin suara loyal voters.
Di Inggris misalnya yang menentukan suara itu hanya 800.000 pemilih. Ya, kalau di kita mungkin katakanlah selisih 2%. Kalau kuat sama-sama kuat misalnya. 2% 2% dari 200 juta pemilih. Kan kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, saya kira saling negatif campaign itu sah-sah aja ya. Untuk mungkin meleverage, untuk diferensiasi, positioning segala macam. Tetapi attacking campaign atau negatif campaign yang tidak bersandar pada realita, tidak berbasis fakta yang valid, pasti akan selalu tidak efektif. Karena apa? Resonansinya akan berbenturan dengan realita. Iya. Jadi saya kira kita harus melihat lagi bahwa memang swing voters di kita ini sekarang kan mayoritas adalah anak-anak Gen Z ya, yang usianya lumayan nih sekarang, 30% dari ceruk pemilih itu ada di Gen Z. Apa isu-isu yang yang penting bagi Gen Z ya? Ya saya kira itu yang akan menarik gitu, bukan isu yang dibangun tanpa fondasi realita yang konkret gitu ya, atau tidak ada hubungannya sama mereka. Ya saya kira itu akan bertentangan dengan nalar publik, terutama swing voters yang kita mau kejar. Oke, sambil saya cek lagi nih komunikasi saya dengan Pak Sudirman Said, tapi tampaknya belum tersambung. Tidak mengapa, mungkin sekarang saya akan tanya kepada Bang Adi Pray, Mas Adi Pray. Efektif tidak sih strategi dalam saling sindir materi, isu-isu untuk meraih suara swing voter ini? Saya kira efektif ya dalam banyak hal, selama serangan-serangan itu didasarkan pada fakta-fakta politik yang memang dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Misalnya soal pertumbuhan ekonomi kita yang tidak terlampau membanggakan. Ekonomi kita memang membanggakan, misalnya begitu. Itu yang selalu dibantah oleh kubu pemerintah. Ini yang saya kira sejak awal saya cukup menikmati kalau ada serangan politik dari kubu perubahan. Dari Anies, dari AHY, dari PKS dan Demokrat. Ini tentu untuk membangun supaya demokrasi kita sehat dan tidak monolog. Ya. Ini sebagai upaya bagaimana masyarakat di end of the day-nya dia melakukan tracking terkait dengan kritik-kritik yang disampaikan oleh kubu oposisi. Ketika Anies mengkritik infrastruktur dan mencoba untuk membanding-bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kan praktis sehari dua hari setelah itu, publik kemudian juga memberikan preferensi yang beda. Oh, zamannya SB begini, zamannya Jokowi begini. Ini yang saya kira menurut saya nggak apa-apa serang. PDIP itu layak dikritik, Ganjar itu layak dikritik, Jokowi itu layak dikritik. Tapi kritiknya harus on point, di mana bahwa kritiknya itu adalah sesuatu yang memang dipertanggungjawabkan. Tapi ingat, ketika kritik itu hanya sebatas bluffing, ketika kritiknya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, dia akan nyerang balik justru. Sebagai sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sebagai sesuatu yang tidak kredibel. Dan itu bahaya buat penantang tentu saja. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, kritik itu bukan hanya sebatas vitamin, tapi ini sebagai resource politik yang bisa dikapitalisasi kepada kubu non-pemerintah yang selama ini memang sangat anti dengan Jokowi, anti dengan PDIP, dan anti dengan Ganjar. Dalam beberapa statistik yang kita punya, basis konstituen, basis pemilih Anies Baswedan adalah mereka yang selama ini sangat anti dan benci dengan Jokowi. Mereka yang anti dengan PDIP, yang kemudian mestinya harus diperkuat dengan basis-basis argumen itu. Karenanya menurut saya di berbagai event dan di berbagai kesempatan, ketika ada AHY silih berganti mengkritik tentang demokrasi yang tidak bagus-bagus saja. Menurut saya cukup bagus, tinggal ditunjukkan apa ya demokrasi yang tidak bagus-bagus saja. Kalau bicara tentang indeks demokrasi kita, 2-3 tahun yang lalu ketika misalnya ada perasaan dari masyarakat kita takut ingin mengkritik Jokowi. Karena banyak yang dilaporkan, misalnya soal bagaimana orang yang bikin artikulasi melalui coret-coret di tembok, kan ada yang laporkan ke polisi. Ketika disurvei orang takut mengkritik. Tapi ketika memasuki pertengahan tahun 2022 sampai sekarang, kritik-kritik itu diolah dan diorganisir malah sebagai bagian dari vitamin. Ini yang kemudian menjadi satu dinamika politik bahwa serangan-serangan, attack campaign atau black campaign yang disampaikan oleh siapapun, saya kira ini sehat dan sah sebenarnya. Tinggal diuji apakah serangan-serangan ini betul dirasakan masyarakat atau tidak. Kan batu ujinya adalah ketika masyarakat merasakan betul serangan itu, atau justru sebaliknya, serangan-serangan yang disampaikan oleh kubu penantang itu adalah serangan-serangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga mereka hopeless terhadap penantang yang menurut mereka semacam mercusuar, ada semacam oase yang bisa diharapkan 2024, tapi nyatanya juga tidak faktual. Kan ini yang saya sebut di awal, ini soal diferensiasi politik, ini soal jualan politik. Tergantung bagaimana fakta itu bisa diyakinkan
oleh mereka dan pemilih meyakini itu sebagai satu preferensi pilihan politik. Saya kira di situ saja sebenarnya. Oke, saya tuh menarik apa yang dikatakan oleh Mas Adi Pray bahwa sampai dengan saat ini antinya PDIP, bahwa anti dari pemerintah itu masih ada. Bukankah padahal 10 tahun pemerintahan Jokowi justru seharusnya bisa menggait pilihan mereka yang sebelumnya anti jadi suka, kan banyak sekali yang dilakukan oleh PDIP bahkan juga pemerintah saat ini. Kenapa tidak bisa ya? Bagaimana ini Bang Deddy? Ya itu kan preferensi politik. Sama dengan di Amerika mengharapkan orang pendukung Demokrat pindah ke Republikan juga kan nggak mungkin ya. Itu kan karena partai-partai ini berkembang kan menurut sejarahnya seiring asal-usulnya, pendiriannya, preferensi politik itu kan gagasan pemikiran yang berbeda. Jadi tidak mungkin kita berharap mereka yang memang sejak awal sudah punya katakanlah selera politik yang berbeda dengan kita terus pindah ke kita gitu. Sama dengan kubu yang lain itu kalau berharap mereka yang sekelompok dengan kita pindah ke mereka juga sulit. Jadi memang begitulah diferensiasi di dalam publik dan itu hal yang natural di negara demokrasi manapun. Oke. Mas Adi Pray, bisa dijelaskan secara analisis kenapa ya kesukaan untuk pemerintah saat ini bisa dikatakan mungkin Anies, Jokowi, Prabowo ini seakan-akan begitu mengakar sekali seperti menjadi sebuah ideologi. Bukankah ini adalah soal bagaimana kemudian kerja-kerja ya kalau memang bagus mungkin bisa berbeda pandangannya seperti apa? Saya kira ini bagian dari residu demokrasi kita ya. Demokrasi elektoral 2019 dan terutama itu kristal awalnya 2017 yang lalu ketika terjadi pembelahan yang cukup ekstrim di mana kubu Ahok dan kubu Anies. Ini kan metafor politik yang sebenarnya sampai sekarang cukup kuat. Nah kenapa misalnya masih banyak orang yang misalnya sangat kritis dan tidak suka dengan Jokowi dan kemudian itu replika politiknya tidak suka dengan PDIP sederhana. Karena yang dianggap menjadi biang kerok menurut versi yang kritis bahwa Indonesia tidak baik-baik saja bukan hanya Jokowi tapi partai-partai pendukung utamanya di situ ada PDIP. Tapi sebaliknya, bahwa mereka yang menganggap negara ini tidak baik-baik saja adalah mereka selama ini yang memang terasosiasi sebagai kelompok-kelompok kritis, politik pinggiran, kalah dalam pemilu, yang menganggap pemerintah ini bukan hanya ekonomi dan demokrasinya tidak berkembang dengan baik, tapi selalu menuduh pemerintah ini sebagai pemerintahan yang selama ini dianggap berjarak misalnya dengan umat Islam. Maka aksentuasinya di 2024 itu masih saja ada anasir yang terkait dengan isu-isu agama. Ini yang saya kira menjadi preferensi yang kemudian akan terus berkembang menjelang 2024. Tapi itu tadi, kalau tingkat kepuasan publik, approval rating kepada Jokowi semakin tinggi dan semakin kuat, maka ceruk pemilih yang selama ini anti dengan Jokowi, anti dengan PDIP itu akan semakin menyempit. Tapi sebaliknya, kalau approval rating terhadap Jokowi, tingkat kepuasannya semakin rendah, sebaliknya ceruk ini akan semakin membesar. Nah disitulah swing. Kemudian muncul di mana-mana, terutama dari kalangan profesional, kelompok-kelompok rasional dan Gen Z yang memang iman politiknya sering goyang-goyang. Kadang dia merah, kadang dia kuning, dan juga biru. Jadi sebenarnya kubu perubahan ini mencoba untuk mengkatalisasi pihak-pihak kelompok-kelompok yang selama ini iman politiknya ini goyang-goyang. Tentu dengan asupan-asupan gizi bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Problemnya adalah apakah asupan ini akan ditangkap oleh mereka? Wallahu a'lam bishawab. Karena pertarungan masih panjang. Baik, memang pemirsa kalau kita berkaca dengan strategi kemenangan Pilpres di Amerika, boleh kita sebut sebagai kemenangan dari Donald Trump. Strategi yang membuat Donald Trump ini bisa kemudian menjadi presiden adalah strategi perang beretorika. Sehingga kemudian apa yang disebutkan menjadi top of mind, kemudian itulah yang membuat namanya terus disebut-sebut. Menjadi pertanyaan mungkin saja kalau Ganjar belum beretorika, tapi apakah nantinya 3 atau mungkin 4 pasangan calon presiden atau juga 2 nanti tetap akan beretorika untuk meraih suara? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Mungkin saya tanya juga, kalau memang Pak Ganjar saat ini kalau kita lihat di sosial media, bahkan juga apa yang dikatakan Pak Ganjar memang belum ada yang menyindir secara langsung, menanggapi ada. Tapi bukan kali pertama juga ya PDIP elitnya juga sering juga menyindir Pak Anies. Biasa dong, ini bagaimana? Ya kan setiap aksi ada reaksi dong. Kan kita nggak pernah memulai menyerang dulu atau menyindir dulu, tapi itu sebagai reaksi dari apa yang dilemparkan ke kita gitu ya. Karena
kami nggak ada waktu lah mikirin Anies mau ngapain, nyindir Anies. Emang siapa juga dia gitu loh. Mending kita fokus bagaimana membangun campaign yang positif untuk Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi, dan untuk partai dan Pak Ganjar gitu loh. Tapi sebagai sebagai sesama kader ya, kalau diserang atau sebagai partai pendukung, kalau diserang pemerintah kan kita pasti bereaksi. Oke. Nah kalau Mas Adi Pray ini bagaimana? Wajar tidak sih bahwa ini sekarang mungkin belum, tapi nantinya ketiga pasangan calon presiden, entah itu 3 atau 2 nanti, akan sama kok, strateginya sama, perang retorika, saling sindir satu sama lain. Meskipun sekarang Pak Prabowo masih anteng-anteng saja ya, Pak Ganjar juga belum, ini seperti apa? Kalau Prabowo mungkin tidak mengkritik Ganjar, mungkin tidak mengkritik Anies, tapi relawan sama pendukungnya mengkritik. Itu tidak bisa dibantah. Dalam politik sindir-menyindir, serang-menyerang itu perkara biasa saja. Ini kan bagian dari bagaimana membangun image di mata publik sebenarnya soal sosok jagoan yang akan tampil di 2024. Nah, Anies ini kan agak beda memang portofolio politiknya karena dianggap sebagai antitesa non pemerintah. Jadi wajar kalau tampil menyerang. Iya. Agak lucu kalau kemudian personifikasi politik Anies dan perubahan ini justru memuji pemerintah. Saya membayangkan itu dilakukan sejak tahun yang lalu ketika awal-awal deklarasi. Makanya tadi saya sebut ini agak telat panasnya. Justru kritik keras ini disampaikan setelah Pak Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka. Semuanya bicara Demokrat galak, PKS galak, Anies juga galak, tiba-tiba mengkritik infrastruktur dan seterusnya. Saya kira ini bagian dari jualan politik. Tinggal apakah jualan ini diterima oleh publik atau tidak. Karena pada saat yang bersamaan kubu Bang Deddy, kubu Ganjar Pranowo, kubu PDIP nggak mungkin berdiam diri. Pasti menyampaikan fakta-fakta untuk membantah soal serangan-serangan yang sudah disampaikan. Misalnya ketika Anies mengkritik tentang infrastruktur, ditunjukkan itu perbandingan di mana Jokowi dan di mana SBY. Ketika indeks demokrasi dianggap lemah oleh AHY dan oleh Anies, ditunjukkan indeks demokrasi yang menurut kubunya PDIP dan kubunya Ganjar itu sedang baik-baik saja. Ini yang saya sebut sebagai beradu fakta politik. Tergantung bagaimana resultante yang diterima oleh masyarakat. Apakah asupan serangan yang disampaikan oleh kubu oposisi itu masuk bagi pemilih atau justru sebaliknya? Justru asupan-asupan yang negara baik-baik saja yang selalu disampaikan oleh Bang Didi Sitorus soal sustainability development justru jauh lebih rasional. Sehingga mereka datang ke TPS itu sudah jelas siapa yang akan dipilih. Bang Deddy, ini mungkin pertanyaan publik atau mungkin kalau logikanya seperti ini ya, kalau tidak benar kenapa mesti harus panas? Karena setiap sindiran yang ditujukan ini langsung PDIP mengklarifikasi. Apakah jangan-jangan PDIP ketar-ketir juga? Semakin dibicarakan, jangan-jangan sindiran ini dianggap kebenaran ini. Karena top of mind juga ya? Enggak, kan namanya partai politik itu kan bermain dalam persepsi publik. Ya, dan cilakanya persepsi is reality. Jadi ketika ada orang membangun persepsi, kalau kita diam saja itu akan dianggap realitas. Oleh karena itulah retorika politik itu penting, tapi retorika yang berasal dari dialektika antara yang ideal dengan yang terjadi sebenarnya gitu loh. Kalau retorikanya dibangun dari ruang kosong dan kemudian dari ruang yang berjarak dengan nalar publik, pasti gagal retorikanya gitu. Karena retorika itu kan bagian dari membangun percakapan dengan para pemilih. Baik. Ya, kita tunggu ya Bang Deddy ya, ini bahwa memang Pilpres masih jauh, 8 bulan lagi pemirsa, tapi kalau misalnya terjadi saling sindir ya mungkin sebagai masyarakat kita bijak lah menanggapinya saja. Kalau misalnya merasa tidak benar, cek lagi nih pemberitaannya ini, mungkin cari-cari data pembanding. Terima kasih Mas Adi Praitno, terima kasih Bang Deddy Sitorus. Sebelumnya ada anggota dari tim 8 Pak Sudirman Said.